An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah taala, minal mu'minid dha'ifi, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan di setiap segala perkaranya ada kebaikan, baik itu orang mukmin yang kuat ataupun orang mukmin yang lemah, mereka tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan karena sudah masuk derajat mukmin. Beda derajat dengan derajat muslim. Derajat muslim belum tentu mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti kebaikan orang mukmin walaupun yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan kaifiyah menjadi orang mukmin yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uka. Rakuslah atas perkara yang memberi manfaat kepadamu. Di dalam dunia pasti ada pemberian manfaat. Maka manfaat yang paling besar bagi orang-orang cerdas adalah akhirat. Amal-amal di dunianya itu yang menjadikan bekal ke akhirat. Itu manfaat yang paling besar. Yang menjadi bekal kedekatan dirinya kepada Allah, kedekatan dirinya kepada Rasulullah. Nah, orang mukmin pasti ke sana larinya. Berbeda dengan selain mukmin, pasti larinya kepada selain itu, alias ke duniawi. Walaupun orang mukminnya itu yang lemah, pasti kepada perkara yang memberi manfaat, walaupun tidak dirasakan sekarang, tapi melainkan di akhirat nanti. Dan itu banyak sekali, bahkan di dalam perjuangan agama ini termasuk di dalam perkara yang memberi kemanfaatan di kemudian harinya. Terlebih lagi, ya salah satu kemanfaatan yang kerasa, yang nampak, bahkan kita mengakui, mengagung-agungkan, menjunjung tinggi orang-orang itu seperti para wali yang sampai haulnya dibesar-besarkan. Bukan keinginan itu tuh, tapi memang di masa hidupnya para wali ini seperti Al-Imamul Habar, Al-Imamul Hafid, Habib Abu Bakar Gersik, Habib Alwi bin Syihab, kemudian Apa Oha, Mayang Mahmud, semuanya rakus di dalam perkara yang memberi kemanfaatan di kemudian harinya, terkhususnya adalah di akhiratnya, sehingga selalu dipuji-puji, selalu diminta-mintai karomahnya, ijabahnya. Kita selalu mengemis kepada beliau-beliau ini. Itu sifatnya mukmin, yang mereka selalu rakus kepada perkara yang bermanfaat. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah, dan jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah lemah di dalam meminta pertolongan kepada Allah. Inilah sifat orang mukmin. Dan itu terbukti mereka itu nggak pernah bosan-bosan berdoa kepada Allah, baik doa permohonan ataupun doa perlindungan. Terus nggak pernah bosan berdoa, walaupun itu dalam bentuk pembacaan maulid, dalam bentuk berzikir, membaca rotib dan lain sebagainya, bahkan di dalam membaca Al-Burdah. Bacaan Al-Burdah itu sangat hebat sekali. Segala permasalahan duniawi, ukhrawi bisa dipecahkan dengan burdah. Hanya kita belum sampai mendapatkan hidayah untuk terus istiqomah dengan burdah, karena burdah itu orang baca burdah setara dengan baca maulid. Orang baca burdah setara dengan bersolawat. Tuh hebatnya burdah tuh. Orang baca burdah, wah, dilindungi, penyakit apapun bisa diobati dengan burdah.
Orang nggak ada rezeki dilancarkan dengan burdah. Pengarang sendiri penyakitnya sampai mati setengah badan, bisa bangkit lagi hidup. Sehat lagi. Begitu juga di dalam duniawi pasti bisa diijabah di dalam permohonan kepada Allah dalam bentuk membaca burdah. Apalagi sifatnya orang mukmin kok yang kuat dan orang mukmin yang lemah ini. Wa in asabaka syai'un fala tagul. Jika menimpa kepada kamu musibah, jangan pernah kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya melakukan, wah pasti nggak akan terjadi seperti ini. Kalau seandainya saya tidak melakukan, maka saya tidak akan terjadi seperti ini. Nah, begitu. Orang mukmin berarti tidak pernah mengatakan lau, seandainya, lepas daripada kalimat itu. Walakin, akan tetapi, kul katakanlah wahai olehmu, qaddarallahu. Ini sudah takdir Allah. Allah sudah menakdirkan. Wa ma syaa fa'ala. Dan yang Allah kehendaki, Allah melakukannya. Dan Allah yang berkehendak, maka Allah yang menakdirkannya. Ini sifatnya orang mukmin. Di dalam sifatnya seperti itu. Ya mafhumnya mereka selalu bersandar kepada Allah, baik di dalam kebaikan, baik di dalam mendapatkan musibah, selalu bersandar kepada Allah dengan lafaz yang seperti di atas, yaitu qaddarallah. Allah telah menakdirkan. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti Allah menakdirkan. Inilah sifatnya orang mukmin. Fa inna lau, maka sesungguhnya lafaz lau, yaitu seandainya, taftahu amalas syaiton, membuka kepada amalnya syaiton. Orang yang suka seandainya atau kalau tanpa menyandarkan dirinya kepada Allah, tanpa sadar dia bahwa ini semua takdir Allah, maka dia sudah membuka perbuatan syaitan. Amaliyahnya syaitan dibuka oleh dia, yang artinya dia ini sedikitnya sudah mengikuti perbuatan syaitan. Itu dengan kalau atau jika atau seandainya. Itu semua adalah amaliyahnya syaitan. Dan mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang yang selalu bersandar kepada Allah, baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya Al-Imam Muslim.